Katanya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nyatanya merdeka hanyalah slogan semata. Bersabarlah, akan ada suka di balik duka. Percayalah, ini akan berakhir. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu 76 tahun Ibu Pertiwi. Lekas pulih NKRI. Saudara sekalian, selamat datang di PJTB bulan Agustus. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat dalam lindungan Tuhan. Pada bulan ini masih dalam rangka kemerdekaan, maka PJTB di bulan Agustus mengusung tema Merdeka, Kita Telah Selamat. Mari kita mulai persekutuan kita. Mari kita masuk ke dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di platform YouTube ini. Kiranya Kau boleh kumpulkan kami semua untuk mengikuti PJTB di bulan Agustus ini. Semoga dalam suasana kemerdekaan, suasana yang membahagiakan, kami bisa juga dengan bahagia menerima segala firman-Mu, agar apa yang nantinya disampaikan dan persekutuan PJTB ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa kami serap dengan baik. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Doa ini kami serahkan di dalam tangan. Haleluya.
Merdeka, kita telah selamat. Itu tema kita hari ini. Nah, saudara, sebelum kita merenungkan lebih lanjut akan tema tersebut dan juga bagian firman Tuhan yang akan kita baca, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa tahun ini kembali kami dapat memperingati akan kemerdekaan Indonesia. Di usia yang ke-76 ini, kiranya kami dapat semakin memaknai akan kasih Tuhan di dalam anugerah kemerdekaan bagi bangsa kami. Dan kami mengucap syukur untuk semuanya itu dengan cara melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang dapat membangkitkan semangat di negeri ini, yang dapat memberikan pembangunan-pembangunan yang lebih indah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terkhusus juga kami sebagai bagian dari umat Tuhan, kiranya kami dapat terus memaknai kemerdekaan ini sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu, supaya hidup kami yang telah juga dimerdekakan oleh Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, melainkan terus dapat menghasilkan hal-hal yang positif, yang baik, yang sungguh mendatangkan berkat. Terima kasih Bapa, Engkau sertai juga kami saat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu yang turun atas kami, sehingga memampukan kami mengerti bagian firman Tuhan dan memampukan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan membuka bagian firman Tuhan terambil dari Roma pasal 6 ayat 17 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 17 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, saudara, apakah saudara pernah melakukan renovasi rumah atau melihat renovasi rumah? Ya, Bajem Karanggawang sekarang juga sedang melakukan renovasi ya atas rumah ibadahnya. Nah, saudara, ada sebuah tayangan di TV Jepang ya berjudul Before After. Nah, acara ini menayangkan tentang renovasi rumah, saudara. Nah, biasanya diceritakan bagaimana rumah itu sudah sangat lama, usianya bisa puluhan tahun, bahkan ada yang sudah sampai 100 tahun. Jadi bisa dibayangkan betapa kunonya rumah-rumah tersebut ya, dan semuanya itu peninggalan dari kakek nenek moyang mereka. Nah, akibatnya saudara, rumah itu masih kokoh, masih bagus gitu ya. Tetapi bentuknya, ruangan-ruangan yang ada itu sudah tidak lagi memadai dan tidak sesuai dengan konteks masa kini. Belum lagi ditambah barang-barang peninggalan yang terus ada menumpuk. Dari kakeknya yang pertama kali di rumah itu barang itu masih ada. Orang tuanya masih di situ, barang itu masih ada. Ditambah barang orang ini sendiri. Jadi banyak sekali barang yang seringkali tidak terpakai. Dan itu membuat rumah itu menjadi sesak. Dan orang-orang yang tinggal di dalamnya menjadi suntuk, sumpek, saudara. Tidak bisa menikmati tinggal di rumah serasa kayak tinggal di gudang. Atau bahkan tinggal di kandang. Karena sudah sama sekali tidak nyaman. Nah, oleh karena itulah mereka memutuskan untuk renovasi rumah dan memanggil tentu seorang ahli yang memang jago di bidang renovasi rumah tersebut. Nah, saudara, ahli itu biasanya akan melihat kendala-kendala apa yang selama ini dialami oleh para penghuni rumah. Kerusakan-kerusakan apa yang terjadi, kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami selama tinggal di rumah yang modelnya seperti itu. Nah, baru kemudian ia akan menghitung, menggambar gitu ya, memprediksikan semuanya. Lalu saudara, biasa yang dilakukan adalah mengeluarkan barang-barang dari rumah itu, semuanya harus keluar. Yang baik, yang jelek semua keluar. Terlebih lagi barang-barang yang sudah usang, yang jelek, yang sudah tidak dipakai, itu harus dibuang saudara. Dan kemudian rumah itu kebanyakan akan dirubuhkan semuanya.
Jadi tidak hanya diperbaiki perbagian, tetapi betul-betul semua dirubuhkan karena memang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penghuninya masa kini. Dirubuhkan semua, baru kemudian didirikan yang baru. Nah, dengan demikian saudara, akhirnya bangunan rumah itu ketika kembali lagi berdiri sudah merupakan sebuah tatanan yang baru. Penghuni rumah yang telah meninggalkan rumah itu beberapa bulan lamanya, ketika kembali lagi ke situ biasanya mereka akan memberikan reaksi terheran-heran. Apa betul ini rumahku? Ya, karena tampaknya sudah sama sekali berbeda, apalagi ketika masuk satu perbagian mereka bahkan sudah tidak ingat lagi dulu di sini ada apa, yang kamarku di mana begitu ya. Semuanya betul-betul baru. Dan karena barang-barang yang masuk tidak lagi semua barang yang usang, saudara, tapi barang-barang pilihan dan barang-barang yang baru, maka itu menambah kesegaran rumah tersebut. Orang-orang yang masuk di situ akhirnya merasakan kelegaan, bisa menikmati yang betul-betul suasana rumah. Dan mereka akan tinggal di situ dengan suasana hati yang nyaman, yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan. Dan mereka akan betah, saudara, lama-lama tinggal di rumah tersebut. Tapi tentu untuk mendapatkan semuanya itu ada uang, sejumlah uang yang harus dibayarkan. Dan biasanya memang tidak murah. Cukup besar ongkos untuk merenovasi rumah tersebut. Nah saudara, itulah gambaran kehidupan kita. Hidup kita ini diibaratkan seperti sebuah rumah. Sayangnya memang ketika kita lahir di dunia ini, kita sudah mewarisi dalam tanda kutip rumah yang lama. Rumah warisan kakek nenek moyang kita. Kita ada di dalam hidup yang diturunkan, yang diwarisi dengan dosa turunan. Akibatnya kita menghuni rumah yang jelek, saudara. Rumah yang diwariskan turun-temurun dan itu kondisinya sungguh tidak bagus karena dosa. Nah, karena kita tinggal di rumah yang buruk ini, akibatnya perilaku kita pun juga jadi cenderung buruk. Bagaimana mungkin bisa baik, saudara? Kita tinggal di rumah yang buruk, yang sumpek, yang banyak barangnya, barang-barang yang usang, yang tidak terpakai, kesana mentok barang, kesini mentok barang gitu ya. Lalu bau, kotor, debu di mana-mana, tidak ada lagi keindahan di situ. Apa bisa kita tersenyum? Apa bisa kita melakukan hal yang baik di situ? Cenderungnya pasti uring-uringan. Pasti dengan rasa tidak suka hati, saling berkomunikasi dengan hal-hal yang diutarakan sungguh tidak menyenangkan. Akibatnya keributan, pertengkaran terus-menerus terjadi dalam rumah tersebut. Ketika kita menghuni rumah dosa, karena dosa turunan itu, maka perilaku kita pun akhirnya menjadi buruk. Nah saudara, oleh karena itu Kristus berinisiatif untuk merenovasi rumah tersebut. Rumah yang buruk, hidup yang penuh dengan dosa, direnov oleh Tuhan. Dan untuk itu dia membayar sesuatu yang sangat mahal supaya bangunan yang lama ini dirobohkan dan dibangun dengan bangunan yang baru. Ongkos untuk merenovasi rumah tersebut adalah darahnya yang mahal. Ayat 23, saudara. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita menghuni rumah dosa, maka kita akan berujung pada maut. Tetapi ketika rumah itu sudah direnovasi dan kita mendiami rumah yang baru, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Bukankah menyenangkan? Nah lantas saudara, ketika Tuhan sudah mengaruniakan hidup yang baru tersebut, rumah yang baru itu, bagaimana sikap kita dalam menghuni rumah yang baru tersebut? Apakah kita akan berbuat seenaknya, kita akan merasa bebas tinggal di rumah tersebut, atau bagaimana? Mari kita lihat saudara ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekarang kita punya status yang baru saudara. Dulu kita adalah hamba dosa dan sekarang adalah hamba kebenaran. Dan mungkin kita bertanya-tanya, lah kok masih hamba? Katanya sudah merdeka gitu ya. Kalau sudah merdeka mestinya bukan hamba tapi tuan dong. Tapi kenapa dikatakan hamba kemerdekaan? Lantas apa bedanya dengan hamba dosa? Kan sama-sama hamba.
Mari kita perhatikan kembali ilustrasi renovasi rumah tersebut, saudara. Ketika rumah ini sudah direnovasi jadi bangunan yang baru, kemudian kita tinggal di mana? Dalam rumah itu yang sudah direnovasi atau kita tinggal di jalanan? Kalau kita tinggal di jalanan, saudara, kita bisa bebas. Kita liar, kita akan berbuat sesuka sendiri, gak ada aturan di jalan. Tapi ketika kita kembali dalam rumah itu yang sudah bagus, yang sudah baru, tampilannya indah, cantik, tetap itu rumah, saudara, yang ada batasannya, ada temboknya, ada pintunya, ada pagarnya. Semuanya itu membatasi kita. Semua itu membuat kita tidak bisa menjadi bebas sebebas-bebasnya berbuat semau gue. Karena kalau itu yang kita lakukan, rumah kita akan kembali menjadi jelek. Kalau kita merasa bebas taruh barang di mana-mana, kita bebas masukkan barang apapun di situ, kita bebas mencoret-coret temboknya, kita bebas menggunakan apa saja sesuka hati kita sendiri, rumah itu tidak akan bertahan lama cantiknya, akan segera kembali seperti rumah kuno, rumah yang lama, yang buruk kondisinya. Jadi saudara, kalau kita mau tetap tinggal di rumah, tetap ada aturannya, tetap ada batasan-batasannya, supaya rumah itu tetap cantik. Indahnya itu awet lama, saudara. Tidak kemudian cepat rusak lagi. Nah, ketika hidup kita ini sudah diperbarui oleh Kristus, saudara. Ketika kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita tetap punya aturan. Kita tetap punya batasan. Tapi batasan itu bukan lagi dosa. Batasan itu adalah kebenaran. Kita merdeka untuk berbuat yang benar. Kita merdeka untuk melakukan hal-hal yang baik demi menjaga keindahan rumah yang sudah direnovasi tersebut. Demi menjaga kebaikan hidup yang Tuhan sudah tebus itu. Nah, lantas apa yang mesti kita lakukan, saudara, sebagai hamba kebenaran? Mari kita lihat ayat yang ke-19, saudara. 19b. Ya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal sekarang kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang, perhatikan, membawa kamu kepada pengudusan. Ini kata kuncinya, pengudusan. Hamba kebenaran harus melakukan hal-hal yang membawa pada pengudusan. Apa itu? Saudara, kudus itu artinya terpisah. Terpisah dari hal-hal yang buruk. Maka kita bisa pakai kata yang lain, suci, murni, gitu ya. Jadi pengudusan itu terpisah dari hal-hal yang buruk. Nah, dengan kata lain, saudara, kita harus mengerjakan hal yang baik, yang mendatangkan kebaikan. Nah, apa itu? Hal-hal yang mendatangkan kebaikan adalah keharmonisan. Ingat, kita telah dimerdekakan dari dosa. Dosa itu belenggu yang membuat hidup kita suram. Gak ada sukacita. Suram, suntuk, munafik, buruk. Ya, segala sesuatu yang jahat, yang sifatnya memfitnah, segala sesuatu yang tidak menampakkan hal yang harmonis, yang baik, yang indah. Itu dosa. Maka ketika kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa itu, kita harus mengerjakan yang sebaliknya. Yang tidak mendatangkan kesuntukan, kemuraman, kejahatan, kemunafikan. Tetapi berarti kita akan mengerjakan hal-hal yang mendatangkan keharmonisan. Kita dipanggil sebagai orang-orang yang merdeka untuk mengerjakan keharmonisan. Nah, kenapa, saudara, keharmonisan ini dikaitkan dengan kemerdekaan? Karena orang-orang yang tidak bisa harmonis, yang tidak bisa menjalin relasi yang baik dengan sesamanya, berarti di dalam dirinya masih ada belenggu. Coba, kenapa ada orang-orang yang mengambil milik orang lain tanpa permisi, alias mencuri atau korupsi? Karena dia tidak suka kalau melihat orang lain itu bahagia dengan kekayaannya. Dia tidak suka kalau orang lain hidupnya lebih mewah daripada dia. Oleh karena itu dia merampas, saudara, supaya apa? Orang lain itu tidak baik hidupnya, saya yang baik. Dia tidak suka hidup berdampingan dengan melihat sesamanya hidup bahagia. Kalau ada rekan kita yang lebih berhasil, kemudian bagaimana caranya supaya kita membuat dia tidak terlalu terlihat baik di mata sesamanya? Bagaimana caranya kita menjegal dia supaya tidak terus naik jabatan? Kita tidak suka melihat segala kebaikan, itu belenggu dosa.
Tetapi orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dia senang melihat hal-hal yang baik. Dia merdeka untuk memberikan senyuman terhadap hal-hal yang manis di sekitarnya. Dan untuk itu dia akan dengan rela hati, dengan senang hati mengerjakan hal-hal yang benar di mata Tuhan yang mendatangkan keharmonisan. Oleh karena itu di dalam hidup berkeluarga misalnya, orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang menjadi hamba kebenaran, maka kita akan menyadari bahwa saya dan pasangan saya adalah orang yang berbeda. Dari sejak awal saya mencintai dia jatuh cinta kepada saya, kami sudah menyadari saya dan dia berbeda. Kalau kita mau meneruskan ke jenjang pernikahan, kita akan berkomitmen untuk hidup dengan orang yang berbeda. Dan kita tidak akan menuntut dia untuk jadi sama dengan saya. Karena buat saya perbedaan tidak masalah. Saya bisa hidup harmonis walaupun dengan orang yang berbeda. Maka saya tidak akan mengatakan kepada dia, kamu itu loh sudah hidup 10 tahun sama saya kok tidak berubah-ubah. Kamu itu loh sudah hidup 20 tahun kok tidak mengerti saya. Kok tidak mau sama seperti saya. Tidak ada kata-kata itu, saudara. 20 tahun, 30 tahun hidup dalam pernikahan saya bahagia. Walaupun kamu berbeda dengan saya. Kalau kamu melakukan apa yang tidak saya lakukan, saya bahagia. Karena kamu memang berbeda dan saya menerima perbedaan itu. Kita membangun keharmonisan, tidak melulu meributkan, mempermasalahkan hal-hal yang kita anggap berbeda, yang kita anggap tidak menyenangkan. Saling menghargai. Dan oleh karena itu, saya yang merasakan keharmonisan dari pasangan saya juga akan menjaga itu. Sehingga saya tidak akan sembarangan berlaku. Mentang-mentang sudah diterima, lalu saya bebas melakukan apapun gitu ya. Kan pokoknya dia nggak sakit hati sama saya. Nggak bisa, saudara. Saya akan tetap berbuat baik juga kepada dia. Saya akan menjaga kesetiaan. Saya tidak akan berpaling kepada pria atau wanita lain. Karena saya ingin hidup harmonis. Setia berdampingan terus sampai maut memisahkan. Saya akan bagaimana menjaga anak-anak saya. Menjaga orang tua saya. Supaya semuanya hidupnya harmonis. Baik. Nah, demikian juga dalam relasi kita ya, di tempat dengan rekan kerja kita, dengan rekan pelayanan kita akan selalu menghadapi orang-orang yang berbeda, saudara. Maka kita tidak akan mudah menghakimi, menyalahkan kenapa kamu salah, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan itu. Kita akan lebih berani untuk memberi diri, untuk melakukan bagian yang jauh lebih baik. Karena ada orang di sekitarku yang gak mampu lakukan itu. Daripada saya sibuk mengkritiki dia, saya sibuk menyalah-nyalahkan dia. Bukankah lebih baik saya ulurkan tangan untuk menolong dia supaya pekerjaan ini akan bisa beres. Menjaga keharmonisan. Jadi tidak suka mempermasalahkan hal-hal yang ada, tetapi justru bagaimana mencari solusi atas masalah yang ada tersebut dan akhirnya semuanya menjadi baik. Demikian pula dalam cakupan yang lebih luas, kita masih dalam suasana kemerdekaan negeri kita, saudara. Bagaimana kita menjalin keharmonisan dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bahwa Indonesia banyak sekali perbedaannya itu sudah dari zaman dulu kala kita sadari itu. Tapi kenapa sampai sekarang Indonesia sudah 76 tahun merdeka masih belum bisa hidup harmonis dengan saudara-saudaranya sendiri? Kenapa masih selalu membicarakan soal perbedaan? Kenapa mesti selalu mempermasalahkan perbedaan itu? Kenapa mesti semuanya sama dan seragam? Heran ya? Jangan-jangan memang karena pasti banyak orang yang belum dimerdekakan dari perbudakan dosa. Oleh karena itu saudara, jikalau kita merasakan diri sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kalau kita bukan lagi hamba dosa, melainkan kita sudah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran, mari kita ambil peran ini untuk menjadi teladan bagaimana membangun hidup yang harmonis. Keharmonisan ini hanya bisa diusahakan oleh orang-orang yang menjadi hamba kebenaran. Hamba dosa nggak bisa. Tapi hamba dosa itu akan berubah ketika ada keteladanan dari para hamba kebenaran ini. Satu saat mereka akan menyadari bahwa hidup harmonis jauh lebih indah daripada hidup dalam pertengkaran, daripada hidup dalam permusuhan-permusuhan. Mari para hamba kebenaran, kita diundang untuk terus melakukan karya bagi bangsa dan negara ini. Bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan di dalam negeri ini. Bagaimana terus melakukan pembangunan-pembangunan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negeri kita Indonesia. Bagaimana kontribusi kita dalam masyarakat di lingkup yang terkecil. Menjaga relasi yang penuh dengan kasih. Saling menghormati, saling menghargai, saling memberi ruang. Supaya dimanapun kita ditempatkan. Dalam lingkup yang kecil ataupun luas. Kehadiran kita sungguh dirasakan nikmatnya oleh orang-orang lain.
entah mereka sesama hamba kebenaran, entah mereka yang masih hidup dalam hamba dosa. Melalui kehadiran kita, nama Tuhan dipermuliakan dan kuasa Tuhan tercurah untuk menjadikan rakyat Indonesia ini semuanya juga menjadi hamba kebenaran yang tunduk pada Allah dan mengerjakan hal-hal yang bermartabat baik, yang mempermuliakan Allah dan yang menghadirkan keharmonisan. Selamat untuk merayakan dan terus memperingati karya kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Usia 76 tahun, dibilang pendek tidak, panjang banget ya tidak. PR kita masih jauh lebih panjang untuk terus menjaga kesatuan negeri ini. Dan selamat untuk terus berkarya menjadi hamba-hamba kebenaran selama Tuhan memberikan hidup kepada kita di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Merdeka. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau boleh memberikan karunia kemerdekaan bagi kami. Kami yang semula terbelenggu oleh dosa, tapi kini kami menjadi orang-orang merdeka yang bebas dari belenggu dosa, dan kami menjadi hamba kebenaran yang boleh tunduk kepada Engkau, yang memberikan pengajaran-pengajaran yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan berkat. Biarlah ketika kami melakukan seturut kehendak Tuhan, melakukan setiap ajaran dan firman-firman-Mu, maka hidup kami akan jauh lebih bahagia, jauh lebih sejahtera, dan kami pun merasakan keharmonisan yang telah menebus kami dan mengaruniakan kehidupan yang baru, yang betul-betul dirombak, direnovasi, menjadi jauh lebih indah, menjadi bermartabat dan termulia di hadapan Tuhan dan juga umat-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami tidak menyia-nyiakan hidup yang sudah Engkau tebus ini, melainkan kami akan sungguh-sungguh menjalankan fungsi sebagai hamba kebenaran. Ketika kami hidup sebagai pribadi di tengah keluarga kami, di tengah gereja Tuhan, biarlah kami boleh mengutamakan keharmonisan. Kami akan hidup dengan rukun, kami akan mengusahakan hal-hal yang mendatangkan kebaikan antar relasi satu dengan yang lainnya. Kami belajar untuk menghargai, belajar untuk menerima orang-orang yang berbeda, belajar untuk memberikan dukungan, dan belajar untuk terus saling bergandeng tangan di dalam melakukan karya-karya Tuhan. Demikian pula kami sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang sudah Engkau karuniakan selama 76 tahun ini. Namun biarlah ini bukan sekedar sebuah angka, namun sungguh-sungguh kami hayati sebagai anugerah Tuhan, dan kami mensyukurinya dengan terus mengupayakan hal-hal yang terbaik bagi perkembangan negeri ini, bagi kemajuan negeri ini, bagi keharmonisan antar umat di dalam negeri ini. Sekalipun ada begitu banyak perbedaan di Indonesia, biarlah kami tidak menjadikan ini sebagai alasan untuk bertengkar, menjadikan alasan untuk tidak saling menerima satu dengan yang lainnya. Namun justru kami menghayati sebagai anugerah yang sungguh luar biasa, dan kami belajar untuk hidup dalam damai, untuk hidup saling mengerti dan saling mendukung satu dengan yang lain, sekalipun perbedaan itu terasa besar sekali. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang telah menggugah kami semua. Biarlah nama-Mu yang terus dipermuliakan dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus akan terus menolong kami dalam mengerjakan setiap berita firman yang telah kami renungkan bersama ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin.